Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Maria. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengetahuan dasar geografi. Pengetahuan dasar geografi ini memiliki 3 submateri ya. Yang pertama, prinsip geografi dan contoh terapannya. Kemudian yang kedua, pendekatan geografi dan contoh penerapannya. Dan yang ketiga, keterampilan geografi. Yang pertama yaitu prinsip geografi dan contoh penerapannya. Oke, yang pertama prinsip distribusi. Prinsip distribusi merupakan suatu prinsip yang paling utama dalam ilmu geografi, di mana penyebabnya itu terjadi. Prinsip ini dikarenakan adanya gejala-gejala geosfer atau kejadian alam yang mengakibatkan perubahan kondisi fisik dan sosial yang berbeda antar suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Selain itu, tujuan lain dengan adanya prinsip distribusi ini adalah untuk menelaah hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lain yang bisa dijadikan pedoman untuk meramalkan masa yang akan datang. Contoh terapannya yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Bisa dilihat di situ dipisahkan oleh garis Weber dan Wallace ya, yang dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan barat atau Asiatis, bagian tengah itu kawasan peralihan, dan kawasan timur yaitu Australis. Kemudian yang kedua, prinsip interrelasi atau keterkaitan. Prinsip interrelasi ini merupakan prinsip ilmu geografi yang menelaah adanya hubungan keterkaitan antara satu gejala dengan gejala geografi yang lain di permukaan bumi, seperti hubungan antara gejala fisik dengan gejala fisik, gejala fisik dengan gejala sosial, atau hubungan gejala sosial dengan sosial. Tujuan utamanya itu dari prinsip interrelasi ini yaitu menguraikan karakteristik dari geografi di suatu daerah. Contoh terapannya itu pembakaran hutan secara liar dapat mengakibatkan bencana banjir dan perubahan ekosistem satwa dan tumbuhan di area hutan. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip deskripsi atau penggambaran. Prinsip deskripsi ini memberikan penjelasan spesifik terhadap karakteristik pada gejala geografi yang sedang diamati, baik dalam dimensi titik, garis, bidang, atau ruang. Geografi menganut prinsip ini untuk memberikan gambaran fenomena geosfer yang dihasilkan melalui tulisan, tabel, grafik, dan gambar atau peta. Contoh terapannya yaitu gambar mengenai tingkat curah hujan di wilayah Indonesia. Bisa dilihat di gambar. Kemudian yang keempat, prinsip korologi. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan yang diperoleh dari 3 prinsip geografi yang sudah dibahas, yaitu prinsip distribusi, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Tujuan dari prinsip korologi ini yaitu untuk memperoleh hasil dari fenomena yang terjadi di suatu daerah berdasarkan letak penyebarannya, jenis interaksi yang terjadi, serta integrasi terhadap sudut keruangannya. Contohnya, dalam meneliti tingginya curah hujan di Indonesia, dapat dilihat dari persebaran sirkulasi air di setiap wilayahnya, penyebab terjadinya hujan, hingga dampak yang diperoleh dari fenomena tersebut. Kemudian ada pendekatan geografi dan contoh penerapannya. Yang pertama, pendekatan keruangan atau spasial. Pendekatan keruangan atau analisis spasial merupakan upaya pendekatan
tentang keragaman ruang muka bumi dengan mengkaji masing-masing aspek-aspek ruangan yang dimiliki, seperti faktor alam, letak geografis, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam artian, peneliti menggunakan pendekatan ini dengan menelaah prinsip distribusi, interrelasi, dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Contohnya yaitu dalam upaya membuka lahan untuk membangun pemukiman baru diperlukan penelitian khusus untuk menentukan bentang alamnya yang berkaitan dengan kejadian alam yang akan mempengaruhi adaptasi makhluk hidup yang ada. Kemudian yang kedua, pendekatan lingkungan atau ekologi. Pendekatan ekologi memiliki hubungan yang erat dengan ilmu biologi, yaitu melihat hubungan atau interrelasi yang ditunjukkan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya atau dengan komponen lingkungan lainnya. Dalam artian bahwa pendekatan ini memerlukan analisis dengan melihat hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam mempengaruhi keseimbangan ekosistem dari wilayah tersebut. Contohnya, penerapannya yaitu fenomena banjir yang terjadi di suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan kondisi fisik wilayah yang memicu terjadinya banjir, seperti topografi, jenis tanah, tinggi curah hujan, dan juga kondisi bangunannya. Selain itu, banjir juga dapat dilihat dari perilaku manusia terhadap lingkungannya, seperti penggundulan hutan, mengalihfungsikan lahan pertanian, budaya membuang sampah sembarangan, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang ketiga, pendekatan kompleks atau regional. Pendekatan kompleks merupakan pendekatan yang melakukan studi dengan membandingkan wilayah di muka bumi berdasarkan aspek ruangan dan lingkungannya. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa pendekatan kompleks ini adalah bangunan dari pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Contoh terapannya yaitu dalam membangun kawasan pemukiman diperlukan pertimbangan beberapa faktor, seperti tingkat kesuburan tanah, letak kemiringan lereng, dan juga tingkat aksesibilitas wilayah. Sebagai contoh, pemukiman di daerah pantai akan dibangun dengan fondasi yang lebih tinggi untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam. Kemudian ada keterampilan geografi. Yang pertama yaitu observasi. Observasi ini merupakan kemampuan awal dan kemampuan utama dalam memahami konsep geografi. Dengan menggunakan panca indera, kita bisa melihat berbagai macam fenomena di permukaan bumi. Berbagai fenomena tersebut kemudian dilihat, direkam, dicatat, kemudian dipelajari sehingga bisa menjadikan pertimbangan dalam menentukan suatu kebijakan. Kemudian yang kedua ada deskripsi. Deskripsi ini merupakan kemampuan untuk menjelaskan gejala yang terjadi di permukaan bumi dengan tujuan agar informasi tersebut bisa dipahami oleh orang lain. Di era yang sudah modern seperti sekarang ini ya, sudah banyak aplikasi yang dapat memudahkan manusia dalam melihat berbagai macam fenomena geosfer, seperti Google Maps ataupun aplikasi Google Earth. Kemudian yang ketiga, klasifikasi. Klasifikasi ini merupakan keterampilan untuk menyusun suatu fenomena geosfer yang telah ditetapkan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Dengan adanya klasifikasi ini memudahkan manusia dalam menggolongkan suatu fenomena ke dalam suatu tema yang sama. Kemudian yang keempat yaitu pemetaan. Seorang ahli geografi dituntut untuk mampu memetakan sebaran atau distribusi dari fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi, baik fenomena fisik ataupun fenomena sosialnya. Ada dua bentuk pemetaan. Yang pertama, pemetaan konvensional yang lebih menekankan pada keterampilan kartografi. Kedua adalah pemetaan teknik yang hanya fokus pada keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh seorang geograf.
Mulai yang kelima yaitu analisa. Keterampilan ini merupakan melakukan analisis keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya, kaitannya dengan lingkungan terkait. Seorang ahli geografi harus mampu menganalisa hubungan interaksi dan interrelasi antara satu fenomena dengan fenomena lainnya yang ada di muka bumi ini. Ya, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.